tampak pasukan marinir Belanda sedang berpatroli di Limba Raya Irian Barat. Dengan cepat dan sigap, mereka berhasil membekuk seorang penyusup Indonesia, kemungkinan adalah personil TNI. Tampak tas dokumen, bendera, dan sejumlah senjata api yang disita sebagai barang bukti. Penyusup ini kemudian dipindahkan dengan perahu karet ke pesawat Catalina PBY-5. Menariknya, kini ada 2 penyusup. Jika ditilik dari perawakannya, agaknya 2 penyusup ini sudah cukup lama ditahan di dalam kamp. Mereka terluka, termasuk penyusup pertama. Padahal, ketika ditangkap, penyusup tersebut hanya mengalami luka kecil pada jemarinya. Apakah luka-luka ini akibat penyiksaan yang dilakukan selama interogasi? Atau mungkin terjadi saat kedua tahanan hendak kabur dari kamp tahanan? Ini merupakan penjara militer di Hollandia, kini Jayapura. Tampak para tahanan Indonesia, kemungkinan personal TNI yang tertangkap dalam operasi penyusupan. Mereka dipaksa berpose di depan kamera. Meski tanpa alas kaki, mereka masih mengenakan pakaian yang layak. Mungkin ini adalah propaganda Belanda bagi dunia untuk menunjukkan bahwa mereka memperlakukan para tahanan ini dengan manusiawi. Sejumlah senjata yang disita dari personel TNI yang menyusup. Tampak berbagai senapan, senjata mortir, granat, dan sejumlah peluru. Tampak personil Dinas Dirgantara Angkatan Laut Kerajaan Belanda sedang mengangkut logistik ke pesawat Consolidated Catalina. Ini merupakan operasi pengiriman logistik untuk pos-pos pertahanan pasukan marinir Belanda di tengah rimba raya Papua. Medan yang sulit membuat pengiriman logistik dilakukan melalui udara.
Konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda sesungguhnya mulai bersua angin segar dalam konferensi meja bundar 1949. Meskipun ketika itu Indonesia dan Belanda gagal mencapai keputusan, tetapi kedua negara setuju bahwa perihal Irian Barat akan dibicarakan kembali dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Namun, pada akhir 1950, ketika struktur Federasi Republik Indonesia Serikat bertransformasi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Belanda mulai tidak konsisten. Perubahan bentuk negara itu dijadikan alasan untuk tidak menjalankan kesepakatan tentang Irian Barat, sebagaimana yang diamanatkan konferensi meja bundar. Bahkan, pada 15 Februari 1952, Parlemen Belanda memasukkan Irian Barat menjadi wilayahnya secara resmi dan menolak melanjutkan perundingan dengan Indonesia. Tindakan Belanda ini menuai reaksi keras dari Indonesia. Selain memajukan diplomasi internasional, secara diam-diam TNI melakukan penyusupan ke Irian Barat. Targetnya adalah menempatkan personil-personil militer di sekitar sasaran-sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto yang kuat, sehingga sulit dihancurkan oleh musuh, dan mengembangkan penguasaan wilayah dengan membawa serta rakyat Irian Barat. Sementara Belanda sendiri terus memperkuat kekuatan militernya di Irian Barat. Belanda mengirimkan kapal induk HRMS Karel Doorman. Angkatan Laut Kerajaan Belanda menjadi tulang punggung pertahanan di perairan Irian Barat. Untuk pertahanan di darat, Belanda juga mengerahkan Korps Marinir yang merupakan pasukan elit infanteri Angkatan Laut. Pertahanan militer Belanda juga diperkuat dengan Dinas Dirgantara Angkatan Laut Kerajaan Belanda.